Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, saat Xiaoyan kembali ke desa di mana Bingxin ditinggalkan, dia melihat pemandangan yang tragis. Desa itu terbakar habis dan mayat berjatuhan di tanah. Tapi dia tidak menemukan mayat Bingxin. Berarti Bingxin mungkin masih hidup. Saat Xiaoyan memikirkan siapa yang menangkap Bingxin, sebuah papan kayu yang terukir di tanah menarik perhatiannya. Dan melihat bahwa kata Teng terukir di bagian depan papan nama dan kata Li terukir di belakang. Melihat tanda kayu ini, Xiaoyan akhirnya tahu siapa yang melakukannya. Ini adalah tanda kayu yang umum di barak Teng Haotian. Xiaoyan naik ke langit dan terbang menuju kota Haotian, melesat dengan cepat. Xiaoyan mengalahkan ribuan pasukan dan Jenderal Li Jinhu yang diperintahkan oleh Tang He. Teriakan keras Xiaoyan bercampur dengan kekuatan Liger Broken Golden Yin, tersapu seperti gelombang suara substantif, seperti sabit kematian. Para prajurit di sekitar semuanya berdarah dan jatuh berkeping-keping. Di langit banyak energi, di tingkat Da Huang juga terguncang. Pada saat ini, kemarahan Xiaoyan mencapai puncaknya. Kemarahannya melonjak. Duar! Ada ledakan keras di udara dan kabut darah menyembur. Dan prajurit yang tak terhitung jumlahnya langsung meledak oleh pukulan Xiaoyan. Setiap kali Xiaoyan melakukan pukulan, lebih dari 100 prajurit mati dalam ledakan. Dan udara dipenuhi dengan kabut darah. Dan darah kental roh jahat mengalir langsung ke langit. Barak saat ini telah benar-benar menjadi Darakasyura. Semua orang ketakutan menghadapi Xiaoyan yang haus darah. Semua orang merasakan ketakutan yang mendalam. Xiaoyan melangkah ke kehampaan dan terbang ke langit. Daojong melihat Xiaoyan tidak menggunakan sayap semangat juang, tetapi bisa berjalan langsung di udara. Tang He menarik napas tajam. Wajahnya penuh ketakutan. Xiaoyan secara alami melihat bahwa dia tidak lagi jatuh cinta saat ini. Dan hatinya bergerak. Hati King Lian terbakar dengan cepat membentuk bola api besar di udara. Duar! Xiaoyan berteriak dingin. Bola api meledak dengan keras dan langit penuh dengan api. Api biru muda menutupi langit dan matahari, dan hujan api turun di langit. Dalam kekacauan, tentara yang tak terhitung jumlahnya dibakar menjadi abu oleh api. Barak Haotian sekejap menjadi lautan api. Para prajurit membakar desa pegunungan tempat Bingxin tinggal menjadi abu. Dan hari ini Xiaoyan membakar seluruh camp menjadi abu. Api menyala selama 3 hari 3 malam. Puluhan ribu tentara tewas dalam api. Ditambah para prajurit yang dipenggal oleh Xiaoyan. Hampir tidak ada lebih dari 200.000 tentara di camp Haotian. Tang He dan rombongannya seperti lusinan pita. Dengan cepat berlari melintasi langit dan berlari ke timur. Tang He melirik ke belakang hanya untuk melihat. Dan kecepatannya di luar imajinasi, cepat atau lambat akan menyusulnya. Wajah Tang He sedikit berubah dan dia berkata kepada 2 kaisar yang bertarung di sampingnya, Jenderal Liu, Jenderal Wang, saya perintahkan kalian untuk menghentikan Xiaoyan. Bukankah kita akan mati? Kedua jenderal itu terkejut sejenak. Ini adalah perintah militer. Jika kalian bisa menghentikannya selama 1 menit, kalian akan dipromosikan ke tingkat ketiga. Teriak Tang He dengan marah. Ketika keduanya mendengar ini, mereka berpikir bahwa keduanya adalah penguasa Da Huang dan seharusnya tidak ada masalah menghentikan Daojong itu selama 1 menit.
Melihat bahwa kedua Dao Huang ingin menghentikannya, suara Xiaoyan jatuh. Apakah menurutmu dua kaisar itu bisa menghentikanku? Tidak akan pernah bisa. Digerin emas rusak. Xiaoyan tiba-tiba meraung, seperti singa dan harimau mengaum. Gelombang suara substantif berpusat pada Xiaoyan, menyapu ke segala arah. Tiba-tiba, Liu dan Wang, dua kaisar yang bertarung, merasa seolah-olah mereka dipukul dengan keras di dada. Xiaoyan terbang di antara keduanya. Dengan kedua tinjunya, dengan kekuatan yang ganas dan tak tertandingi, langsung meledak di dada keduanya. Darah melonjak liar dan darah merah cerah tumpah ke seluruh dunia. Liu dan Wang langsung jatuh dari ketinggian. Dengan satu gerakan mereka langsung dipenggal oleh seorang anak laki-laki berusia 16 tahun. Liu dan Wang tidak berdampak pada kecepatan Xiaoyan. Wajah Tang He menunjukkan ketakutan. Menghadapi sekte pertempuran yang menakutkan, mereka merasakan ketidakberdayaan. Jenderal Zhao, Jenderal Qin, Jenderal Cai, Jenderal Yao, Jenderal Wei, cepat kalian hentikan Xiaoyan. Kali ini Tang He memanggil 5 orang berturut-turut. 5 jenderal dikirim untuk menghentikan Xiaoyan. Ada 5 Dao Huang, 1 junior, 2 menengah, 1 senior dan 1 puncak Dao Huang. 5 orang bersatu dan momentum yang mereka tunjukkan sangat mencengangkan. Bahkan Xiaoyan tidak mudah membunuh mereka dalam sekejap. 5 orang berbaris dalam formasi yang aneh. Formasi mereka cocok dengan formasi yang secara efektif dapat memblokir Xiaoyan. Mereka juga saling menjaga. Selama mereka menyerang salah satu dari mereka, 4 sisanya akan menyelamatkan seketika. Xiaoyan bergerak, bergegas menuju junior Dao Huang yang paling lemah. Melihat Xiaoyan bergegas ke depan, Jenderal Cai berdiri di depan dan siap menghadapi musuh. Keempat jenderal lainnya mereka mengepung Xiaoyan. Formasi ini adalah formasi ular panjang satu kata, yang umum bergema dari awal hingga akhir. Begitu tempat tertentu diserang, beberapa orang lain segera datang untuk menyelamatkan dan menyerang musuh bersama-sama. Jika musuh terus-menerus menyerang, dia pasti akan menerima serangan paling ganas. Dengan cara ini, musuh akan mundur. Kamu meremehkanku. Xiaoyan mendengus dingin. Dia bergegas langsung ke Jenderal Cai, mengecam Jenderal Cai dengan pukulan. Tepat ketika Xiaoyan memukul Jenderal Cai, keterampilan bertarung yang kuat yang ditunjukkan oleh 4 lainnya juga bertindak pada Xiaoyan. Pada saat yang sama, keempatnya berpikir bahwa Xiaoyan menderita serangan sengit dari mereka. Jika tidak mati, dia akan terluka parah. Namun, pada saat berikutnya, keempat mata orang itu berubah menjadi ketakutan. Apa yang baru saja dipukul oleh semua orang hanyalah bayangan dari Xiaoyan. Melihat adegan ini, Jenderal Zhao, Jenderal Qin, dan 3 jenderal lainnya terkejut pada saat yang sama. Kecepatan ini terlalu abnormal. Wajah mereka berempat menunjukkan ekspresi serius dan kemudian saling melirik. Keempatnya berbaris dan orang yang di belakang meletakkan tangan mereka di belakang orang yang di depan. Semangat juang yang kuat bergegas keluar dan segera melewati lengan ke orang di depan. Semangat juang mereka bertiga mengalir ke tubuh Jenderal Zhao pertama tanpa syarat. Jenderal Zhao merasa penuh kekuatan. Kekuatan yang belum pernah dirasakan sebelumnya perlahan naik di tubuhnya. Auranya dengan cepat naik ke atas dan segera naik dari puncak Dao Huang ke Daojong utama. Mereka berempat bekerja sama dan secara tak terduga mengangkat puncak Dao Huang itu ke kelas Daojong. Jenderal Zhao menginjak kehampaan dengan ringan dengan telapak kakinya dan datang pada Xiaoyan. Dia juga seorang Daojong yang kuat sekarang.
Jenderal Zhou tidak lagi takut pada Xiaoyan. "Lusan Dragon, Mbak!" Jenderal Zhou berteriak dengan marah dan meninju tangan kanannya di tempat kosong di depan Xiaoyan. Semangat juang yang ditunjukkan oleh Daojong yang kuat memang sangat kuat, dan Xiaoyan harus menganggapnya serius dan segera menghindari serangan naga dari semangat juang. Sementara segel tangannya berubah menjadi cepat. Xiaoyan dengan cepat menyelesaikan teknik segel, menghela napas lembut di dalam hatinya, dan telapak tangan raksasa emas muncul di langit. Telapak tangan raksasa emas sangat besar, seolah menutupi langit dan bumi, menutupi seluruh dunia. Sungguh keterampilan bertarung yang mengerikan. Melihat telapak tangan emas yang tiba-tiba muncul di langit, Jenderal Zhao, Yao, Qin, dan Wei langsung terkejut. Seorang anak laki-laki berusia 16 tahun secara tak terduga menunjukkan keterampilan bertarung surgawi yang legendaris yang tidak terbayangkan oleh mereka. Seluruh langit langsung ditelan oleh cahaya kemasan yang menyilaukan, dan naga pertempuran sepanjang 100 kaki itu mengenai telapak tangan emas dan langsung dikalahkan. 4 kaisar yang bertarung membuat jeritan menjerit pada saat yang sama, dan mereka ditelan oleh cahaya keemasan. Pada saat yang sama, di istana kekaisaran Tang, seorang prajurit pria parubaya yang tinggi menyampaikan laporan. Kem Hautian di kota Hautian dibakar dan lebih dari 200.000 tentara musnah. Setelah mendengar laporan prajurit itu, Tang Hautian menampar meja batu dengan keras dan bangkit dari tempat duduknya. Ekspresi Tang Hautian penuh amarah dan matanya menjadi menakutkan. Dia berkata dengan dingin, "Siapa yang melakukannya? Lalu bagaimana kabar putraku Tang He?" Prajurit itu dengan hormat melaporkan, "Yang mulia, keberadaannya masih belum diketahui. Adapun pria yang membakar barak dan membunuh 200.000 tentara kita belum diketahui. Dia sangat ingin menemukan gadis bernama Bingxin." "Xiaoyan, kamu tidak mati." Setelah mendengar laporan prajurit itu, Tang Hautian sudah menebak siapa pria itu. Ekspresi Tang Hautian sedikit menakutkan, dan dia berkata dengan dingin, "Aku memerintahkanmu membuat daftar kaisar di seluruh negeri untuk menangkap Xiaoyan." "Baiklah," prajurit itu melangkah mundur. Tang Hautian perlahan mengepalkan tinjunya, menatap langit di depannya, dan bergumam, "Xiaoyan, kau pasti akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan." Pada saat ini, seluruh tubuh Xiaoyan runtuh dan tidak bisa berjalan di udara. Jadi, dia harus membuka sayap api. Meskipun dia baru saja berhasil menunjukkan keterampilan berjuang tingkat surga, Huang Quan Pao, dia masih terlalu enggan untuk menggunakan keterampilan bertarung itu. Dalam sekejap, energi bertarung di tubuhnya terkuras dan dia sendiri menjadi sangat lemah. Xiaoyan kemudian berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas ke hutan di bawah. Begitu Xiaoyan pergi, beberapa aliran cahaya meledak. Dalam beberapa kedipan, 5 atau 6 pria kuat datang ke tempat Xiaoyan berdiri sekarang. Mereka saling memandang dan ada beberapa keraguan di mata mereka, seolah berkata, "Siapakah yang memiliki kekuatan mengerikan seperti ini?" Begitu dia jatuh ke tanah, Xiaoyan runtuh sepenuhnya dan jatuh lemah di atas batu. Xiaoyan merasakan ketidakberdayaan yang jarang dialami. Sepertinya dengan kekuatan saat ini, lebih baik menggunakan lebih sedikit keterampilan bertarung ini di masa depan. Senyum masam samar muncul di sudut mulut Xiaoyan. Merasa sedikit lelah, Xiaoyan berbaring di sana dengan mata tertutup dan tenang. Diam-diam merenungkan formula kultivasi di dalam hatinya. Energi antara langit dan bumi perlahan-lahan masuk ke dalam tubuh Xiaoyan. Seiring berjalannya waktu, dia sangat menikmati perasaan nyaman ini.
Tiba-tiba, Xiaoyan merasakan perasaan yang sangat berbahaya dan matanya tiba-tiba terbuka. Seketika dia melesat seperti panah tajam pada saat ini. Pedang terbang jatuh dari langit dan dengan ledakan, batu besar itu pecah berkeping-keping. Tepat ketika Xiaoyan bergegas, pedang terbang transparan lainnya jatuh dari langit, menebas dengan keras di tempat Xiaoyan baru saja berdiri, membuat lubang besar di tanah. Niat membunuh yang kuat melesat ke mata Xiaoyan. Dua serangan menyelinap tadi hampir membunuhnya. Jika dia tidak bereaksi dengan cepat, dia akan menjadi mayat saat ini. Siapa yang ingin membunuhku? Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat seorang wanita berbaju putih berdiri dengan tenang di kehampaan, dengan kakinya di atas pedang terbang. Long Jingxuan. Melihat wanita itu, hawa dingin mengalir dari atas kepalanya ke bagian bawah kakinya. Jika dalam keadaan normal, Xiaoyan mungkin masih bisa melawannya. Tapi saat ini, dia sudah sangat lemah dan tidak bisa menjadi lawannya sama sekali. Aku tidak ada dendam padamu. Kenapa kamu ingin membunuhku? Xiaoyan menatap lurus ke arah Long Jingxuan dengan dingin dan marah. Tidak ada dendam. Apa kamu lupa apa yang pernah kamu lakukan padaku di domain hantu? Long Jingxuan bersenandung dingin, matanya penuh dengan amarah ketika dia melihat Xiaoyan. Xiaoyan mengangkat bahu, merentangkan tangannya dan berkata, "Aku tidak ingat alam hantu untuk waktu yang lama. Bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi pada kita di alam hantu?" Pipi Long Jingxuan sedikit memerah dan kemudian sentuhan kemarahan melonjak. Pedang terbang kecil yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju Xiaoyan. Xiaoyan tiba-tiba bergegas ke depan dengan medan di sekitarnya, terus-menerus menghindar. Tidak peduli seberapa cepat Xiaoyan menghindar, dia tidak bisa lebih cepat dari pedang terbang. Meskipun dia menghindari beberapa pedang terbang, beberapa pedang terbang masih menembak di punggungnya. Tiba-tiba punggungnya ternoda merah darah. Xiaoyan berlari ke depan dengan putus asa karena dia tahu bahwa begitu dia ditangkap oleh wanita itu, dia hanya akan menemui jalan buntu. Bisakah kamu melarikan diri? Sentuhan penghinaan muncul di sudut mulut Long Jingxuan. Dengan gerakan secepat kilat, dia mendesak pedang terbang untuk mengejar Xiaoyan. Tiba-tiba Xiaoyan terhayung-hayung dan jatuh ke tanah. Dia kelelahan dan tidak bisa lari. Long Jingxuan mengendalikan pedang terbang perlahan. Menurut pendapatnya, Xiaoyan sudah menjadi kura-kura di dalam guci. Hati wanita paling beracun. Xiaoyan menghela napas dalam hatinya, melihat bahwa dia tidak bisa melarikan diri saat ini. Hanya ada satu hal di tangannya yang dapat meringankan keadaan sulit, dan itu adalah jiwa dewa dan iblis. Tetapi jiwa dewa dan iblis hanya dapat digunakan setahun sekali dengan Tang Hao Tian, dan sangat disayangkan untuk menggunakan kesempatan ini sekarang. Untuk sesaat, wajah Xiaoyan pucat dan dia merasakan napas kematian. Xiaoyan perlahan berdiri. Jika kamu memohon padaku, mungkin aku akan membiarkanmu pergi. Melihat aura Xiaoyan yang lemah, Long Jingxuan tersenyum ringan. Tetapi bagaimanapun juga, fakta bahwa dia melanggar dirinya sendiri tidak dapat diubah. Jadi, dia harus mati. Xiaoyan tertawa dan berkata, "Aku, Xiaoyan, tidak akan pernah berlutut dan memohon belas kasihan." Long Jingxuan jatuh dari pedang terbang ke tanah dan perlahan berjalan ke depan Xiaoyan. Meskipun tubuh anak itu sangat belum dewasa, ada jiwa yang gigih di tubuhnya. Orang macam apa pemuda ini? Pertanyaan tiba-tiba muncul di hati Long Jingxuan. Menurutnya, Xiaoyan adalah pria yang sangat misterius. Lalu,
Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang sudah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum. Dadah.